Ida Salsabila dengan MPM 2113031025 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Shopee pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2021 Universitas Lampung. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, yang dimana terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan nota penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah, yaitu mengingat di era digital saat ini banyak konsumen yang berbelanja secara online, khususnya melalui aplikasi Shopee. Selama menghemat waktu, konsumen juga terbantu dengan berbagai fitur yang membuatnya merasa aman dalam berbelanja. Selain banyaknya keuntungan yang diperoleh, tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan saat berbelanja melalui aplikasi Shopee karena cara mendapatkan promo yang tergantung cukup sulit ketika untuk melakukannya. Setelah proses transaksi selesai, pembayaran uang rekening juga memerlukan waktu yang lama sehingga menyulitkan beberapa pihak untuk menggunakan kembali uang tersebut. Dalam perdagangan secara online biasanya tidak berbeda jauh dengan harga di toko atau swalayan. Namun, ada juga yang mematok harga di bawah tersebut. Selain itu, pemberian diskon diberikan ketika jumlah pembelian mencapai jumlah tertentu, mengingat bahwa daya beli mahasiswa tergantung dari jumlah uang saku yang mereka miliki. Oleh karena itu, dari segi harga, mahasiswa juga biasanya paling akurat teliti, sebab dari segi pandang mahasiswa, mereka memilih barang dan kualitas produk yang sama dengan harga yang lebih murah, sehingga ketika mahasiswa melihat perbedaan harga dan kualitas produk yang sama, akhirnya mereka akan tertarik untuk melakukan pembelian secara online. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Shopee pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2021 Universitas Lampung. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung? Selanjutnya, tujuan masalah pada penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung. Selanjutnya, manfaat penelitian, yang dimana ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, pemasaran, dan juga untuk menambah wawasan dalam bidang pemasaran, khususnya yang menyangkut harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua itu adalah manfaat praktis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemasaran, khususnya dalam pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh dari perkuliahan. Yang kedua itu penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan masukan bagi para penjual pengguna Shopee untuk lebih memberikan harga yang terjangkau bagi calon konsumen serta meningkatkan kualitas produknya agar dapat menarik minat dalam pembelian lain untuk berbelanja. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang manajemen pemasaran yang berhubungan dengan harga dan kualitas produk dalam pengambilan keputusan pembelian mahasiswa pendidik ekonomi 2021 Universitas Lampung yang berbelanja online di Shopee. Kita akan bahas tentang bab 2, yaitu tujuan pustaka. Yang pertama ada landasan teori, kerangka berpikir, yang ketiga ada hipotesis. Adapun landasan teori, yang pertama ada harga, yang dimana harga ialah ukuran uang tunai dipaku pada barang jasa atau ukuran nilai uang tunai yang dibeli untuk beberapa kegunaan sejak dibelinya barang atau jasa tersebut. Kedua adalah kualitas produk, yang dimana menurut Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah karakteristik dari produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan dan bersifat pasti. Yang ketiga yaitu keputusan pembelian, yang dimana menegaskan bahwa pengambilan keputusan konsumen merupakan proses interaksi antara sikap afektif, sikap kognitif, sikap behavioral, dalam faktor lingkungan dengan mana manusia melakukan pertukaran dalam sebuah aspek kehidupan. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir, di mana
kualitas produk secara bersama-sama terhadap keputusan pemilihan Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, kedua ada populasi dan sampel, yang ketiga variabel penelitian, yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, yang dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh variabel yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan metode yang memfokuskan analisisnya pada numerikal, angka-angka yang diolah dengan metode statistik. Oke, yang kedua populasi dan sampel, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2021 yang berjumlah 89 orang. Adapun sampel yang ditentukan itu sebanyak tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5% dari populasi. Jumlah keseluruhannya 89 dibagi 89 dikali 0,05 pangkat 2 ditambah 1. Jadi sampel penelitian ini adalah 73 orang mahasiswa. Selanjutnya adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling, di mana teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, dan untuk menentukan besarnya sampel pada tiap kelas dilakukan dengan proporsional dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, yang dimana variabel bebas itu bisa disebut juga dengan variabel aksesendan ataupun determinan. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa mempengaruhi serta menjadi penyebab adanya perubahan. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu harga X1 dan kualitas produk sebagai X2. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable, di mana variabel terikat ini pada umumnya dilakukan dengan pengamatan, atau bisa dikatakan variabel terikat ialah akibat dari adanya variabel bebas, yang dimana variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pemilihan Shopee sebagai Y. Oke, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner, yang mana penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih objek penelitian kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini juga untuk mengetahui variabel harga dan kualitas produk terhadap keputusan pemilihan Shopee pada mahasiswa pendidikan ekonomi 2021 Universitas Lampung. Yang kedua ada wawancara yang tidak terstruktur, yang dimana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui informasi yang mendalam mengenai harga dan kualitas produk dalam keputusan pemilihan Shopee. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan. Baik, itulah presentasi mengenai proposal penelitian saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.